Halo semuanya, jumpa lagi di channel Onobe. Di episode sebelumnya berakhir dengan Garou yang telah dikalahkan oleh dua monster dari asosiasi monster. Dikatakan saat itu Garou sudah mati, namun apakah benar Garou memang mati? Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan situasi di markas asosiasi monster. Di sana terlihat Monster Reaper yang sedang membawa Tario sebagai tawanannya. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor monster kadal. Monster itu berniat untuk memakan Tario, tapi Reaper tidak mengizinkannya. Kemudian di sana juga ada monster lainnya yang berpenampilan seperti robot samurai. Dia bernama G5 dan ternyata dia jugalah yang sudah mengalahkan salah satu pahlawan kelas S, yaitu Metal Knight. Setelah itu Reaper memasukkan Tario ke dalam penjara. Di sana Tario pun bertemu dengan seorang bocah yang sudah lebih dulu disandera. Dan bocah inilah putra dari Narinki yang telah diculik dan disandera oleh asosiasi monster sebelumnya. Di sana mereka berdua saling mengobrol satu sama lainnya, yang mana inti dari pembicaraan mereka adalah keduanya sama-sama ingin segera pulang ke rumah. Namun tiba-tiba monster jelly yang menculik Tario sebelumnya, dia juga muncul di sana dan dia mengatakan bahwa Tario dan bocah itu tidak akan bisa pulang kembali ke rumahnya. Monster itu yakin bahwa semuanya akan mati, baik itu para pahlawan maupun yang lainnya. Kendati demikian, bocah kaya tersebut masih percaya diri bahwa pahlawan kelas A dan kelas S pasti tetap akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi Tario pun segera memberitahunya bahwa beberapa pahlawan kuat yang mereka andalkan sudah dikalahkan oleh para monster ini. Saat itulah Monster Jelly memberitahu kepada mereka bahwa asosiasi monster ini sengaja dibentuk untuk membunuh mereka semua yang sudah menghalangi jalan mereka. Bahkan para monster di sini juga tahu kalau pahlawan kelas S itu kuat-kuat semua. Tapi Monster Jelly tetap yakin bahwa semua pahlawan pasti akan mati. Karena ada banyak monster yang lebih kuat daripada pahlawan kelas S di sini. Terutama para pejabat asosiasi yang level bencananya mencapai level naga. Kekuatan mereka bagaikan keajaiban dan mereka bagaikan karya seni dari Yang Maha Kuasa. Jadi, makhluk sebatas manusia pasti tidak akan bisa menang dari mereka. Bahkan King juga akan mati jika dia memaksa untuk melawan mereka. Mendengar hal itu, Tario dan bocah tersebut seketika menjadi sangat ketakutan dan mereka tidak berani untuk membicarakan tentang pahlawan lagi di hadapannya. Sementara itu, cerita pun berganti ke tempat yang berbeda, yang mana saat ini kita dapat melihat bagaimana kondisi Garou setelah dia dikalahkan oleh kedua monster yang dikirim oleh Gyoro. Di dalam ketidakberdayaannya, Garou pun teringat dengan Tario yang telah diculik sebelumnya. Hal itu pun seketika membuat Garou sadar kembali. Dia yang sebelumnya sudah dihabisi oleh Reaper dan Gun Insect ternyata masih mampu untuk bangkit meskipun tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka dan darah. Garou tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Padahal dia sudah dikalahkan oleh monster, namun faktanya sampai sekarang dia masih hidup. Sehingga hal itu pun membuat Garou bertanya-tanya sebenarnya sekebal apa tubuhnya itu. Selain itu Garou juga penasaran bagaimana dengan nasib Tario. Apakah Tario berhasil kabur atau jangan-jangan Tario juga sudah mati? Namun mengesampingkan hal itu, Garou berencana untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Dan anehnya, darah yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba saja sudah menggumpal bersama baju yang dia pakai. Dengan kata lain, baju tersebut sudah menjadi satu dengan tubuhnya dan tidak bisa dilepas lagi. Melihat situasi ini, mungkin asosiasi monster sengaja membuat baju itu untuk Garou agar Garou benar-benar bisa menjadi monster yang sesungguhnya. Sementara itu cerita pun kembali berganti ke tempat yang lainnya. Di sana terlihat Chill Emperor yang sedang berjalan sendirian. Sampai saat ini dia sudah mengirim beberapa robot pelacak untuk menemukan lokasi markas asosiasi monster. Namun di saat robot pelacak itu telah menemukannya, tiba-tiba saja sinyal GPS-nya telah menghilang. Lalu tidak lama kemudian, Sekinger datang menemui Chill Emperor. Sekinger menanyakan bagaimana dengan kemajuan dari pencarian lokasi musuh. Sampai sekarang, Sekinger masih menahan para pahlawan untuk menunggu saat yang tepat.
tapi Tatsumaki terus menyuruh mereka untuk bergegas. Mendengar hal itu, Chill Emperor pun bertanya, apakah semua pahlawan kelas S sudah berkumpul? Sekinger pun memberitahunya bahwa tidak semua dari mereka yang berkumpul. Saat ini Tank Top Master dan Metal Bard masih dirawat di rumah sakit, sedangkan Drive Knight masih belum bisa ditemukan. Di sisi lain, Watchdog Man dan Metal Knight justru menolak untuk ikut dalam operasi ini, tapi Zombie Man sudah dalam perjalanan kemari. Sekinger mengatakan bahwa pahlawan yang belum dia dapatkan kontaknya adalah Silver Fang, Genos, dan King. Dari ketiga orang ini, rencananya juga akan ikut dalam operasi ini karena pertempuran kali ini sangat bergantung dengan kekuatan pahlawan kelas S. Namun tiba-tiba, Chill Emperor meminta kepada Sekinger untuk menunda rencananya. Chill Emperor mengungkapkan bahwa sebelumnya dia pernah mencari tahu tentang Genos, mengetahui bahwa Genos tinggal di daerah reruntuhan kota Z dan markas asosiasi monster juga berada di sana. Chill Emperor pun memiliki kecurigaan terhadap Genos bahwa dia itu adalah mata-mata dari pihak asosiasi monster. Menurutnya Genos adalah orang yang tergolong baru dalam asosiasi pahlawan dan dia juga belum punya prestasi yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. Jadi demi menghindari resiko yang lebih besar dari operasi ini, Chill Emperor menyuruh Sekinger untuk memblokir Genos dari tim operasi kali ini, bahkan termasuk dari segala jenis pembagian informasi. Selain itu, Chill Emperor juga merasa ada sesuatu yang aneh dari Silver Fang yang telah gagal menjatuhkan Garou. Menurutnya Silver Fang sepertinya tidak bisa membunuh Garou karena Garou itu adalah mantan murid kesayangannya. Jadi karena Garou sudah terbukti bekerja sama dengan asosiasi monster, menurut Chill Emperor, Silver Fang nantinya hanya akan membahayakan dirinya kalau ikut operasi dengan tekad yang setengah-setengah begitu. Mendengar hal itu, Sekinger pun mengerti dan dia akan mengeluarkan Genos dan Silver Fang dari operasi ini. Namun mereka tetap akan melibatkan King, karena King adalah daya tempur yang penting bagi mereka. Sementara itu kita akan dibawa ke kota Z, tempat Saitama dan yang lainnya berkumpul. Tepat di jam 8 malam lewat 10 menit, semua orang menunggu kepulangan Saitama. Saat itu pun Saitama baru sampai di rumahnya dengan kondisinya yang sudah dilumuri banyak darah. Melihat hal itu, Genos pun bertanya-tanya apakah Saitama sudah mengalahkan si pemburu pahlawan. Namun, Saitama mengatakan bahwa darah itu adalah darah dari monster yang dia temui saat di jalan kembali ke rumah. Kemudian Genos kembali bertanya apakah mereka itu adalah monster dari asosiasi. Saitama pun menjawab, "Tidak, memang ada banyak monster yang berkeliaran di daerah ini. Aku tidak tahu alasannya, itu juga bukan masalah besar bagiku." Setelah itu Genos kembali bertanya, "Kalau begitu, apa yang terjadi kepada Sensei selama Anda keluar?" Mereka semua tidak menyangka bahwa Saitama yang tadinya bersemangat malah kembali dengan wajah lesu seperti ini. Sehingga hal itu pun membuat mereka bertanya-tanya sebenarnya Saitama sudah dijahati oleh siapa. Saat itulah Saitama memberitahu kepada mereka bahwa tadi itu dia sudah kehilangan dompetnya. Mendengar hal itu, semuanya hanya bisa terdiam dan tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang penting lagi. Lalu, tidak lama kemudian, Fubuki juga datang ke sana. Dengan wajahnya yang sangat marah, gara-gara Saitama yang pergi meninggalkannya, Fubuki pun jadi terpaksa membayar tagihan Saitama. Untuk itu, Fubuki menyuruh Saitama untuk meminta maaf kepadanya. Sementara itu ketika suasananya sedang kacau, tiba-tiba saja Genos merasakan ada sesuatu yang mendekat ke tempat ini dengan kecepatan tinggi. Melihat semua orang yang sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertarung, Genos pun meminta kepada King untuk melawan musuh yang sedang mendekati mereka. Mendengar hal itu, seketika King pun menjadi sangat panik dan dia berusaha untuk menolak dengan berbagai macam alasannya. Kendati demikian, Genos tetap memaksa King untuk melakukannya sehingga King pun tidak bisa menolaknya lagi. Namun, setelah King menemui orang tersebut, ternyata dia adalah Dr. Kuseno yang selama ini bertanggung jawab atas tubuh cyborg Genos. Kedatangannya kemari karena telah mendapat sinyal SOS dari Genos. Biasanya Dr. Kuseno akan mengirim drone untuk mengangkat Genos ke tempat kerjanya. Namun Dr. Kuseno pikir mungkin sekali-kali dia sebaiknya terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi Genos secara langsung. Sementara itu, sekarang kita akan melihat bagaimana situasi di markas asosiasi monster saat ini. Di sana terlihat Reaper dan Guard yang sedang menghadap ke Gyoro-sama. Mereka melaporkan bahwa sebelumnya mereka sudah berbicara dengan Garou.
Dan dari pembicaraan tersebut, mereka pun menyimpulkan bahwa Garou itu tidak layak untuk menjadi anggota dari asosiasi monster. Sehingga Reaper pun memutuskan untuk membunuhnya di tempat. Mendengar hal itu, Gyro pun tidak langsung percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Reaper. Gyro tahu bahwa saat ini Reaper sedang berbohong, namun Gyro tidak peduli dengan hal itu. Yang ingin Gyro dengar adalah apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah Guard menceritakan kepada Gyro bahwa Garou yang selama ini mengaku sebagai monster ternyata masih memiliki tekad yang setengah-setengah dan masih memiliki sifat kemanusiaannya. Mereka tidak tahu kapan Garou akan mengkhianati monster. Jadi karena itulah mereka membunuhnya. Kemudian Guard pun bertanya kepada Gyro, dari apa yang mereka lakukan kepada Garou, apakah Gyro akan protes jika mereka sudah membunuhnya tanpa memberitahu kepada Gyro terlebih dahulu. Namun Gyro menjawab bahwa dia sudah puas dengan hasil pengintaian mereka. Setelah itu Gyro bertanya, melihat kondisi Reaper dan Guard yang lumayan terluka parah, apakah Garou itu adalah lawan yang kuat? Seketika, Reaper pun tertawa dan dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak menyangka kalau Garou akan punya tenaga yang sangat besar. Akan terdengar masuk akal kalau Gyro menyuruh mereka berdua untuk mengawasinya secara langsung. Pada kenyataannya, sebenarnya Gyro sudah memprediksi kalau mereka akan saling membunuh. Jadi itulah kenapa Gyro mengirim dua monster dengan level iblis untuk menghadapi Garou. Namun mengesampingkan hal itu, Gyro jadi penasaran dan dia bertanya kepada Reaper apakah Garou benar-benar sudah mati. Mendengar hal itu, Reaper dapat melihat bahwa Gyro sebenarnya kecewa dengan fakta tersebut. Reaper pun mengatakan bahwa dia tidak bisa memastikannya, tapi yang jelas menurutnya Garou memang terlihat sudah mati. Di sisi lain, Gyro kembali bertanya kenapa mereka membawa anak kecil ke tempat ini. Saat itulah Reaper memberitahunya karena aksi mereka sudah dilihat oleh anak itu, jadi dia pun sengaja membawanya ke sini. Mendengar jawaban itu, Gyro terlihat tidak puas dan dia menyuruh Reaper untuk membunuh Tareo agar tidak muncul masalah yang baru lagi. Namun Reaper meminta kepada Gyro untuk jangan marah terlebih dahulu. Reaper memang berniat untuk membunuh Tareo, tapi dengan cara pelan-pelan. Dengan alasan kalau dirinya tidak saling membunuh, takutnya dia akan stres dan malah membunuh sesama monster seperti sebelumnya. Menanggapi hal itu, Gyro pun tampak semakin marah kepada Reaper. Gyro memberitahunya bahwa mereka tidak akan memiliki banyak waktu lagi untuk bermain-main karena sebuah robot yang dilengkapi GPS yang sedang menyusuri lorong bekas Elder Centipede sudah ditemukan di dekat markas ini. Gyro pun memprediksi bahwa tidak sampai butuh waktu sehari bagi pahlawan untuk menemukan lokasi mereka. Gyro juga mengakui bahwa pahlawan kelas S itu adalah pahlawan yang tangguh, yang mana bahkan mereka mampu mengalahkan monster terbaik mereka seperti Goketsu dan Elder Centipede. Lalu sampai saat ini pun Gyro masih tidak tahu kartu as seperti apa yang asosiasi pahlawan sembunyikan dari mereka. Jadi Gyro harap para monster yang lainnya segera melakukan persiapan untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi setelah ini? Nanti akan Mimin bahas di video selanjutnya.